pokoknya semua yang hadir di sini akan saya panggil Sobat Giwar gitu ya. Sobat Giwar, nanti kalau saya teriak ya kan Sobat Giwar, nah, teman-teman semua harus menjawab kreativitas tanpa batas gas. Nah, itu tagline-nya di film kemarin yang Sobat Giwar, kreativitas tanpa batas. Karena sudah banyak di sini ya, sudah ada 95 orang, sudah rame dari Bandung, dari Kediri, dari Jakarta. Waduh. Maka acara ini akan saya berikan ya, kepada pemandu acara, Pak Abe. Silakan Pak Abe. Sudah Bung Yules? Ya sudah, monggo Pak Abe, silakan. Terima kasih Bung Yules. Selamat malam Sobat Giwar. Kreativitas tanpa batas. Baik, terima kasih Bung Yules. Bung Yules ini aktor yang main di dalam film Giwar ya. Dan itu favorit saya. Lebih karena rambutnya yang gondrong. Nah, itu yang membuat, wah ini keren, ada guru yang gondrong begitu. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama. Jadi kita mengundang sejumlah, ada 3 orang narasumber penting. Penting kenapa? Karena ini adalah praktisi, guru praktisi yang mempraktikkan pendidikan merdeka kira-kira. Tetapi juga tentu saja pendidikan Giwar untuk proses bagaimana kreativitas itu dimunculkan bagi siswa didik. Pada malam hari ini secara khusus hadir sudah bersama kita Bung Hendra Sigalingging. Ini kawan muda yang saya kenal selama pandemi. Di samping kiri saya ada Romo Basilus Ediwianto yang menjadi Baurekso saya kira, yang juga adalah produser filmmaker dari film Giwar ini. Narasumber yang kita masih tunggu adalah Mas Erik Sukamti. Saya kira kita sudah mengenal semua, nanti di googling saja sudah keluar wajahnya yang ganteng. Tentu juga musisi yang sudah kita kenal semua, musisi rock alternatif yang memang memproduksi musik-musik indie, dan beliau multitasking, tetapi juga multiperan dalam banyak hal. Jadi Giwar itu kumaknai ketika pendidikan itu di film ini ya, memampukan ada kehidupan. Ada riak, ada keriuhan, ada kebahagiaan, otomatis kalau menurut Romo Mangun ada ketakjuban. Jadi kalau dibilang Giwar itu mantra yang isinya itu akumulasi pengalaman, akumulasi evaluasi, akumulasi minat, bakat, harapan, dan ekspektasi tertinggi dari semua partisipannya. Itu Giwar. Baik, teman-teman. Bung Indra kayaknya fasih sekali melaporkan tentang bagaimana film ini kemudian diapresiasi. Tetapi rasanya filosofi sekali ya. Tapi kira-kira sebetulnya kata kunci soal bahwa ada sesuatu yang lawas, tapi ada sesuatu yang baru, dan itu berjumpa. Tetapi bagaimana kemudian ini kemudian bernegosiasi, bertemu, dan harus diapakan. Dan ada proyeksi ke depan bahwa ini punya orientasi seperti apa. Kira-kira begitu ya? Betul. Oke. Kalau kemudian kita bicara tokoh, tokoh mana yang membuat Bung Hendra kesengsem? Itu siapa dari tokoh itu? Anak kecil yang membuat mobil lalu ada akuanya. Ada metal akuanya, itu tokoh yang minor secara alur tapi secara simbolik itu paling kuat. Ruang yang paling artikulatif di dalam film ini adalah soal bagaimana kreatif itu memang tanpa batas. Pertanyaannya untuk Roma Edi adalah, benarkah demikian? Saya itu tadi heran kalau Anda berdua tuh ngobrol lagi. Kok sampai situ ya? Karena film saya itu sangat linear itu ya. Sangat linear yang kemudian saya ambil konteks desa gitu ya, dan semoga mudah ditangkap gitu ya. Tetapi tafsirannya Mas Indra itu Giwar dia, Giwar. Tapi saya menarik dia men-spot anak ya, yang sebenarnya saya kalau kita ngomong dialog itu adalah
guru yang menegaskan identitas sebenarnya di dalam Giwar ini. Pertama-tama ini refleksi kami sih. Bagaimana sekolah itu memang guru itu motor. Meskipun yang utama itu anak. Tetapi ketika dalam komunitas yang belajar, guru itu bukan pengajar, tapi guru itu belajar juga. Dan disitulah yang kemudian film ini mau menampilkan geliat perjuangan belajar guru. Yang di dalamnya saya juga merasa ketika saya pikir ini ya, film ini gagal. Karena ketika ditanya siapa tokoh yang paling ideal, kami. Bukannya saya mendiskusikan kami, tapi ini ketika kami berpikir ini kamu kowe judeso itu ya, nyinyir. Nah, nanti biar tidak menyengat banyak guru itu ya. Tapi kok diminati itu ya. Dan saya mulai bertanya, jangan-jangan ini tami-tami yang lain itu masih bertebaran. Bukannya salah, bukan masalah salah, tetapi itu produk dari sistem ya, yang kemudian mempressure akhirnya akumulasi hasilnya itu adalah angka. Romangun menawarkan kalau mau kepenuhan dirimu itu terjadi, yang giwarlah. Karena disitulah ada otentisitas diri yang kemudian ditampilkan. Itulah yang dimaksudkan tentang Giwar, di mana dia eksploratif, kreatif, tetapi juga integral. Kata integral itu adalah keutuhan. Karena dimensi hidup itu bukan hanya aspek-aspek yang seringkali seperti terkotak-kotakkan dan membuat, maka seperti kata dalam tempurung, kata yang berada dalam tempurung biasanya memang merasa bahwa hidupnya itu sudah seperti berpengetahuan luas, tapi itu ternyata masih di dalam tempurung itu. Ini yang kemudian bahwa Giwar adalah kata yang keluar dari tempurung tadi. Kira-kira begitu, Rom. Seperti apa Romo memberikan penegasan soal, saya pernah membaca soal Romo Mangun yang sebuah pesan dan juga praktik saya kira, bahwa ketika untuk memunculkan, memicu, memandu bagaimana siswa itu senang duluan terhadap sesuatu, kalau sudah senang lalu terpesona. Nah kalau sudah terpesona, hatinya itu diliputi oleh rasa heran. Keheranan itu muncul di benak. Dan setelah rasa heran muncul, dia dipandu oleh pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia terpandu untuk melakukan eksplorasi tanpa batas. Seperti apa Romo menanggapi catatan itu? Masuk ABW nyata HP. Saya lagi cari catatan. Catatan Mas AB itu juga bagus. Gitu. Ya. Karena saya membayangkan begini, tadi catatan Bung Hendra itu karena connect sekali, saya membayangkan bahwa hari ini anak-anak itu ternyata bebannya lebih besar dari orang-orang di masa lalu gitu. Artinya risiko hidup itu ternyata jauh lebih berisiko hari ini ketimbang masa lalu. Dan ini yang artinya saya membayangkan ada begitu banyak pagar. Tapi katanya Bung Hendra atau Rom, ini bahwa hidup ini kan katanya borderless hari ini. Katanya ada teknologi informasi industri 4.0. Bagaimana Romo dan juga Bung Hendra sekaligus juga menanggapi soal kondisi terkini yang katanya borderless, tanpa ada batas katanya. Saya nanti minta Bung Hendra ini lebih mengkurasi ya. Tetapi kemudian menanggapi ini, sebenarnya film ini refleksi, sekaligus refleksi ya. Tapi juga bermuatan harapan kami. Ini rencananya itu kan kami setiap semester atau tahun itu ada lokakarya. Dan di situ guru mencari lagi konsepnya seperti apa. Kami tuh mau menyuguhkan sekolah sebagai komunitas yang belajar itu seperti apa sih gitu. Nah ini yang kemudian kami mencoba berdiskusi, terus akhirnya muncul ya nek sinau yang Giwar gitu. Berarti ada alternatif solusi yang ditawarkan, ada kreativitas yang kemudian dicipta, akan ada di sana. Tapi kemudian dalam perjalanan
bagaimana sih menyuguhkan kreativitas tanpa batas itu? Romo Mangun mengingatkan sekolah adalah masyarakat, masyarakat adalah sekolah. Nanti masalah masyarakat yang metaverse, Bung Indra lah yang saya itu mau ngomong masyarakat yang real dulu. Seringkali masyarakat yang ditawarkan di sekolah itu sudah ditentukan yang namanya kurikulum. Kurikulum pun kebanyakan guru tuh nggak tahu mengapa sih kurikulum ini hadir. Yang ada kan diklat, pendidikan kilat menerima itu dan mengajarkan. Pendidikan kilat, bukan pendidikan pelatihan ya. Oke, baik. Ini plesetan yang saya kira luar biasa. Itu yang menurut saya ya tak benernya pelatihan ya, tapi saya ingatnya diklat itu kilat gitu ya. Kilat, yang penting tahu, kemudian memaksa yang berikutnya tahu. Tapi kemudian tadi kalau sekolah adalah masyarakat, kami pun masih mencari bagaimana ya meracik ini. Kami memikirkan alam sekitar itu sangat otentik dan konteks ini ya. Alam tempat hidup itu juga menjadi tempat belajar, proses belajarnya ada di situ. Maka kami pun merindukan, karena ini pindah ya dari Mangunan dari kampung Mangunan ke kampung Sukuwatu 2 tahun ke depan itu masyarakat mengatakan sekolah kami itu seluas kampung itu. Ya. Maka ketika masuk di kampung ini kami mengatakan topong rame. Topong rame. Iya, gini istilah ning ya. Bertapa di tengah keramaian. Ya ini guru-guru saya ajak lebih cermat, bukan hanya guru, anak juga cermat untuk menemukan sumber belajar di sekitar sekolah. Kami keliling kampung. Yang menarik itu ada kok. Moga-moga nonton. Guru yang keliling kemudian ketemu soto batok ini. Ini sumber belajar kami, ya bener luwe ya. Ya. Tapi cara membacanya ini sumber belajar kami. Bagaimana di sana kuliner masuk nanti ya, perut masuk gitu ya. Tetapi kemudian cara ini sumber belajar kami. Pasti tidak hanya karena lapar mengisi, tetapi kemudian ada interaksi di sekitar warung itu yang kemudian menjadi cermatan guru ini. Kalau saya mau mengajak belajar teman-teman kecil kita, apa yang dihadirkan? Ada di sana, Mas. Meskipun kita memasuki masyarakat yang lebih katakanlah digital ataupun kemudian melampaui itu secara virtual. Ini saya sendiri gagap ya. Gagap ini harus belajar justru dengan teman-teman kecil kita. Hanya kemudian menempatkannya seperti apa biar Bung Indra saja yang komentar. Baik, sebelum saya lempar ke Bung Indra, catatan dari Romo. Saya pamit dulu. Catatan dari Romo adalah soal bagaimana sekolah itu sebetulnya ada di dalam masyarakat. Artinya masyarakat itulah sekolah sesungguhnya. Bahkan tadi dicontohkan ada di dalam sesederhana kita makan soto, tetapi disitulah sebetulnya ruang belajar kita. Karena sekolah, sebenarnya kata sekolah itu sekolah ya, Rom? Sekolah. Dan tadi kuncinya sesungguhnya bermain-main. Jadi ada dimensi soal sekolah itu sebetulnya harus bahagia, harus membahagiakan pertama-tama. Karena kemudian dengan membahagiakan dia akan bermain. Dan itu yang sering disebut sebagai homo ludens, makhluk yang bermain-main. Dan kalau sudah senang kayak begitu, saya kira nyambung sebetulnya sambil kita tunggu Mas Erik Sukamti yang dengan sekolah dasnya atau das universitinya itu yang selalu kemudian men-trigger minat, bakat, dan itu harus joyful, harus membahagiakan, harus ada happiness ketika belajar. Nanti saya ingin kembali ke Romo, saya ingin sebetulnya satu sosok protagonis yang sebetulnya kalau ditonton itu tidak nyenengke, tetapi itu dipraktekkan banyak orang, yaitu adalah sosok Bu Guru Tami. Nanti saya akan bahas di sana. Tapi Bung Hendra ini perlu merespon.
Konon kita itu ya itu tadi bahwa dengan teknologi revolusi industri informasi hari ini kita itu borderless. Lalu apa yang mau kita ributkan? Ini kan kemerdekaan, freedom. Bagaimana Bung Hendra mendapati hal yang justru hal yang itu tidak terjadi kata-kata itu? Ini pertanyaan sulit Pak Ade sama Romo gitu, karena itu butuh pengendapan ya, butuh pemahaman, butuh penajaman sensor semua yang kita punya sebagai manusia dulu tuh, gitu. Apakah kita borderless atau tanpa batas? Kupikir enggak juga. Bahkan yang ketidak terbatas itu memiliki batas yang jauh lebih luas. Contoh misalnya, sederhana aja, apa yang mau kita tawarkan ke anak-anak kalau 8 jamnya habis di YouTube-an? Benar, dia borderless. Dia bisa lihat apa saja dilakukan anak-anak di dunia lain. Baik ya dunia di kiri, kanan, tengah, Eropa, manapun, dia bisa. Tetapi yang terjadi kan adalah kemampuan imitasi. Kan bukan meniru karena ya. dia hanya melihat dia hanya melihat simbol-simbol kan. Jadi pertanyaannya adalah, benarkah itu tanpa batas? Aku pikir secara artifisial iya. Artifisial. Secara substansi batasnya malah banyak. Menarik. Betul. Kalau sederhana saja misalnya gitu. Mungkin teman-teman guru nih yang nonton ya semua ya kalau dirimu tanya ke anakmu sekarang cita-citanya apa? Frame-nya adalah anak SD sampai SMP gitu. Mungkin sekarang muncul kata YouTuber. Ya, kata kunci itu kayak dulu insinyur atau dokter ya. Insinyur atau dokter. Hari ini YouTuber. Gitu. Keren. Yang dibayangkan oleh anak-anak adalah YouTuber itu sesuatu yang asik. Punya benefit ekonomi walaupun tidak semua ke sana. Lalu yang ketiga gampang. Iya, gitu. Itu kan yang muncul dari dunia tanpa batas. Tapi yang orang tidak tahu gitu. Beberapa YouTuber keren itu kerjanya 18 jam sehari. Wow. Iya. Eksplorasi, observasi, sejarah, kemudian dia harus mengkoordinasi banyak hal, lalu dia juga harus ngerti tes komunikasinya gimana, teknologinya gimana, 18 jam. Jadi nyaris tidak tidur ya? Nyaris tidak tidur. Itulah kenapa kayaknya perlu deh kita coba endapin dulu sebentar. Apa sih yang mau diraih dari percepatan yang begini? Apa sih yang mau diraih dari borderless begini gitu? Bukan berarti memusuhi teknologi teman-teman. Tidak. Iya, saya ingin sebenarnya pertanyaannya sudah dikoreksi sendiri oleh Bung Indra. Jadi Bung Indra ini anti teknologi bukan? Tidak, yang saya antikan adalah pembodohannya. Iya. Artinya memang kita tuh tidak keluar dari lintas yang dibangun oleh teknologi itu sendiri. Bahwa kalau you sudah berteknologi, maka you sudah beradab dan you akan sukses. Ini yang harus dibongkar. Bagaimana kalau ada subjek didik yang mengatakan bahwa YouTube adalah sekolahku? Bisa. Tapi komanya selanjutnya apa? Gitu. YouTube itu adalah teks yang bisa dipakai sebagai referensi. Iya. Tapi apakah dia bisa eksplorasi? Bisa. Tapi kan tidak cukup si anaknya sendiri berdinamika dengan YouTube-nya. Dia butuh mentoring, dia butuh tutor, dia butuh fasilitator, dia butuh saudara yang bisa membuat dia tuh paham bahwa ini tuh kerja banyak loh. Kalau ada guru yang meyakini hari ini kan ada begitu banyak informasi terbuka. Ya biarkan aja anak-anak itu mengambil di YouTube, kan sudah ada banyak pelajaran. Guru lalu kemudian memberikan otoritas penuh kepada sekolah bernama YouTube itu. Lalu menurut Bung Indra seperti apa? Kalau ada sosok guru seperti itu. Gurunya yang pertama kurang dolan. Itu kayaknya butuh piknik, dia butuh lebih banyak lagi ya. Karena tekanannya banyak. Lalu yang kedua gini, Pak Age. Dulu memang kita berhadapan dengan penguasa yang membatasi informasi. Tiba-tiba sekarang informasi yang bludak. Freedom. Maka persoalannya adalah keterkelolaan informasi. Nah, miskinnya layer dalam keterkelolaan informasi membuat sebenarnya informasi yang datang belum tentu informasi. Ini pula gapnya. Ini pula yang teman-teman guru butuh teman-teman kecil itu dibantu gitu. Artinya, benarkah informasi yang dia dapat itu adalah informasi gitu? Atau hanya itu letupan huruf bertemu dengan konten? Dan jangan hanya itu gitu. Sehingga yang menjadi perlu dieksplorasi adalah gimana menjembatani ini ya. Itulah kenapa saya bilang tadi kreator. Guru zaman sekarang tetap harus meng-create. Tidak boleh membiarkan. Gitu. Kata merdeka beda dengan bebas dengan munggar. Tentu saja. Ini saya kira nanti bagian terakhir kita akan membicarakan tentang kemerdekaan. Belajar merdeka belajar atau
Belajar Merdeka. Tapi ada satu kata kunci dari Bung Indra yang patut kita catat bersama, Sobat Giwar, bahwa ternyata arus informasi yang membludak hari ini itu bisa diberatkan sebagai banjir informasi. Bahkan kata informasi sendiri ternyata bukan informasi, ternyata adalah hoax. Bisa. Sangat besar kemungkinan. Bisa. Maka kalau Bapak sobat-sobat Giwar hari ini menikmati yang namanya pandemi, sepertinya ada infodemi juga ya. Ya. Sehingga kita itu dikepung oleh informasi yang begitu banyak, Betul. semuanya dianggap berharga, Betul. punya pengetahuannya, dan ada nilainya. Padahal boleh jadi persentase besar dari itu semua itu sesungguhnya omongan yang sebetulnya masih nggak jelas. Ya. Artinya perlu saringan lebih kuat lagi di situ, Bung Indra ya. Oke, saya kira. Banyak pertanyaan Ya, dari kita respon pertanyaan. Oh baik, tanya jawab. Oke. Thank you, Bung Erol. Ya, Sobat Giwar dipersilakan untuk saya bacakan ya. Dari Mas Koko. Oh, dari bawah atau dari atas dulu? Atas ya. Dari atas untuk Adil. Ya. Demi adilnya kita mulai dari yang pertama. Ada respon yang sangat banyak dari Sobat Giwar. Saya bacakan yang pertama. Yang saya hadapi adalah menghadapi mereka yang memang sudah patah hati soal belajar. Lingkungan masih mengharapkan nilai dan merasa semua sudah selesai asal ada sesuatu yang dikumpulkan dan ada nilai yang bisa didapat. Waktu apa itu? Yang harus dihabiskan. Waktu yang harus Habiskan. dihabiskan untuk mendampingi teman-teman ini sangat banyak. Tenaga yang dibutuhkan juga banyak sekali dan akan lebih baik jika didukung semua anggota sekolah. Tetapi sayangnya ketika dukungan itu tidak ada, bagaimana cara kita memelihara hati supaya tidak tercabut baik hati guru maupun hati teman belajar. Ini pertanyaan pertama untuk Romo maupun juga Bung Indra. Ini curhatan dari, saya kira ini seorang guru ya, dari Ya, Pak Antonina Suryantari. Terima kasih. Ikut menyelamati karena Bu Nina tidak sendirian. Masih banyak komunitas yang seperti Bu Nina gitu. Dan yang jadi persoalan itu kadang gini Bu, menurutku yang jenengan yang Anda refleksikan itu sebenarnya aku yakin banyak direfleksikan oleh banyak guru di Indonesia. Oke. Aku yakin gitu. Banyak dialami ya. Banyak dialami dan banyak dimaknai sebenarnya. Aku pikir guru di Indonesia juga tidak seperti linear lah seperti UKG gitu, uji kompetensi guru, tidak juga begitu kan. Gitu. Yang jadi persoalan adalah gini Bu Nina. Kayaknya hampir setiap dimensi di Nusantara itu memang membutuhkan guru-guru yang memang harus tertekan kayaknya Bu Nina. Oh, gitu. Aku juga gak ngerti gitu. Sharing berarti itu, sharing. Jadi butuh painful. Betul, gitu. Contoh misalnya, aku tidak membayangkan kalau Ki Hajar Dewantara itu punya mental baperan dan mageran. Oke. Aku pikir kayaknya kita belum sah sebagai nation. Kalau kebetulan Ki Hajar Dewantaranya nggak gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh beliau dan semua penerusnya adalah bagaimana menyikapi keterbatasan dan kepatah hatian. Wow. Lebih ke sana gitu. Bu Nina, sepertinya yang perlu dilakukan adalah membangun komunitas yang waras. Itu dulu deh Bu Nina. Aku pikir dirimu butuh teman yang paling tidak sefrekuensi, minimal apinya nggak mati. Dan apresiasi dulu untuk Bu Nina atas refleksinya gitu. Tapi apa yang harus dilakukan? Ya. Yang harus dilakukan oleh guru begini adalah paling radikalnya tuh Bu Nina, ke yayasan dikeploin. Bangun gitu. Lanuan gitu. Gitu ya. Kita satu ini loh Pak, kita satu rumah. Iya. Ya. Saya mengajar di UKDW juga. Oh, satu rumah. Berarti yayasannya dikeloin. Iya, yayasannya dikeploin, tentu. Dikeploin artinya tidak mungkin membangun candi sendirian kan? Tidak mungkin juga kita mengkayu di lautan itu dengan ciduk kan? Nggak mungkin. Artinya butuh kesepahaman, butuh atmosfer, butuh kultur, butuh etos. Yang ini proses panjang, 15, 20, 25 tahun.
Romo Mangun besar menurutku karena banyak orang yang dibesarkan dengan frekuensi yang sama, etos pendidikan yang sama, yang cocok, lalu kegelisahan yang sama. Nah, kalau kita semua gelisahnya sendiri-sendiri, dia tidak mencapai kesadaran. Artinya Mbak Nina ini harus mencari teman. Sebanyak-banyaknya. Lalu artinya orang menderita semua ini. Betul, orang prihatin. Orang prihatin. Iya. Bukan menderita. Batin. Oke. Bu Nina, tapi aku selalu percaya kalau ada titik cerah tuh di antara kegelapan, selalu punya itu. Wow. Tinggal gini aja Pak Abe sama Romo gitu. Gimana ya membuat yayasannya tuh jadi semacam punya bargaining power. Terhadap. Artinya perlu barangkali serikat berkumpul, menyampaikan aspirasi, unek-unek kira-kira begitu, tetapi tidak kemudian melepaskan itu sebagai sesuatu yang tidak dihimpun untuk diambil solusi gitu ya. Artinya memang harus ada decision making setelah ada sharing itu. Kira-kira begitu ya? Iya, karena kalau mengarahkan kultur butuh proses yang panjang. Sehingga mungkin kayaknya kita butuh semacam ruang-ruang kecil-kecil, lalu suatu saat kita arisan. Ini sebagai yang punya rumah, pelaku arisan, saya pelaku arisan, Bu Nina pelaku arisan, mari kita arisan. Mari kita arisan. Arisannya di sini. Arisannya di sini. Saya kira terima kasih Mbak Nina berkaitan dengan tadi sharingnya. Sebenarnya kalau dilihat dari balik lagi ke film, Bu Nina ini kan ada peradanya, representasinya adalah Pak Yoles. Pak Yoles, Nah, Pak Yoles itu kan dilihat secara secara acting dia adalah guru yang eksplorator lalu memerdekakan anaknya. Tapi kalau dilihat dari kebertubuhannya, sangat kelihatan kere. Jadi, artinya ada simbol keprihatinan. Ada simbol. Ada likeness ya dari sisi itu. Betul. Lalu yang dimunculkan oleh Pak Yoles adalah Bu Nina. Bagaimana kalau aku membacanya, Pak Yoles itu di film ini mencoba menjaga kewarasannya dengan memperkuat intensitas dinamika dengan peserta didiknya. Jadi jangan-jangan kata merdeka yang ingin dipahami itu tidak sama dengan yang dipahami oleh anak didik. Lalu itu aja yang membuat dia waras. Secara film. Jadi ada involvement lebih deep, lebih dalam. Sehingga justru berada di dalam keterkaitan itu yang membuat dirinya mengada. Luar biasa. Dari Pak Suluh. Pak Suluh. Baik, sobat kita, saudara kita Pak Suluh dari Yogyakarta, dipersilakan kita akan interaksi. Langsung saja dibuka mic-nya, open mic dan monggo katuran pangandikan. Sudah ya? Masih mute? Ya? Halo? Ya, silakan, sudah didengar. Mari, monggo silakan Pak Suluh. Mas Yoles, atau Mas Suluh. Mas Abi, Romo dan Mas Indra. Saya tertarik ketika penonton pertama itu dibuka dengan Sekar Gambuh ya. Sekar Gambuh, betul. Ya, itu kan bicara tentang peringatan kalau orang kebablasan tanpa nasihat itu jadinya nelongso kan gitu. Nah, dari uraian Mas Indra dan Romo saya setuju bahwa untuk menjadi pendidik itu memang seorang kreator. Bisa berkreasi, menemukan hal baru, bagaimana nanti siswa itu semakin tertarik ketika mendapatkan pengajaran itu lalu berkembang. Seperti itu. Misalnya dari satu kalimat itu bisa dikembangkan siswa, dari satu pertanyaan bisa dijelaskan oleh siswa seperti itu. Karena gurunya kreatif. Yang kedua berkaitan dengan itu juga eksploratif dan kreatif juga untuk anak itu kan dulu ada prakarya sekarang pun masih ada tapi saya kurang begitu tahu. Sebenarnya itu kan suatu bentuk anak untuk berkreasi juga kan. Dengan tema ini anak membuat ini kan gitu. Nah, juga yang perlu sebagai pendidik kan sebagai pendamping juga. Nah, pendamping itu bukan berarti harus ngatur-ngatur, tapi dia mengingatkan rel-relnya seperti itu. Ini loh relnya seperti ini. Nah, hati-hati. Nah, seperti itu. Jadi bukan sekedar memberikan larangan, tapi ada penjelasan di sana. Ada penjelasan. Begini, nanti jadinya begini, kan seperti itu. Nah, untuk
anak-anak zaman sekarang memang saya setuju kece ya, kece karena dituntut untuk mengikuti zaman perkembangan yang begitu cepat, aplikasi-aplikasi yang istilahnya membuat mereka kreatif dan sebagainya gitu. Tetapi permasalahannya ketika kreativitas itu dibiarkan tanpa ada pendampingan, nah itu melupakan hal yang penting. Saya senang sekali menonton film ini dan beberapa kali saya tonton, bahkan kemarin saya ajak teman-teman saya nonton. Wah, film ini menantang, lalu juga mengoreksi, lalu mengajak untuk melihat bagaimana sebenarnya proses pendidikan zaman sekarang. Dan film ini menurut saya kok pas ya, saat ini kan lagi rame-ramenya kurikulum merdeka, merdeka belajar, guru belajar, guru bergerak, dan film ini rasanya kok pas. Saya merasa Roh Kudus itu menggerakkan Romo Edi dan teman-teman untuk mengeluarkan film ini. Saya itu perasaan saya luar biasa. Saat ini kok sekarang kan kita memang sedang dituntut ke arah sana, dan film ini menjawab tentang bagaimana kita mengimplementasikan kurikulum merdeka ya. Memberi ruang kepada setiap pribadi untuk bertumbuh. Dan yang memang merdeka kan harus guru dulu. Ketika kita sebagai guru tidak merdeka, bagaimana kita bisa memerdekakan anak-anak? Bagaimana kita bisa memerdekakan orang tua? Jadi menurut saya memang guru yang harus dimerdekakan. Saya tadi pertanyaan di chat juga, bagaimana ya Romo Edi bisa memberi ruang, dan teman-teman guru, saya kagum dengan guru-guru yang Bu Tami dengan karakter yang begitu. Saya punya guru yang macam itu loh. Luar biasa. Saya langsung wah ini Bu, ini saya. Lalu yang dua itu kok memberi ruang ya. Ini kan proses sungguh ya, proses bisa dibutuhkan kerendahan hati untuk memberi ruang pada orang untuk bisa sadar. Akhirnya Bu Tami kan pada akhirnya melepaskan kebanggaannya pelan-pelan, itu bagi saya mengharukan. Wah itu kan berproses untuk bisa sampai turun dari kepala sampai hati, kan berproses untuk turun, akhirnya menerima toh. Dia juga sadar, oh saya juga sudah giwar. Tapi ketika lihat hasil pendampingan Bapak Guru menunjukkan kreativitas setiap anak berbeda, proses kesadaran ini. Nah, ini yang menurut saya memang penting yang kita bangun, dan saya ingin belajar dari Romo bagaimana membuat proses itu bisa terjadi. Saya yakin bahwa itu sudah terjadi di teman-teman guru di Mangunan ya. Sehingga bisa luar biasa, itu bisa berproses dari yang temennya yang lain kan tidak menjas, kamu salah enggak, tapi dibiarkan dia Bu Tami itu ya begitu terus. Teman lain juga yang dua teman guru juga terus berproses melakukan kreativitas bersama anak. Dan akhirnya proses yang bagi saya proses yang terakhir itu kesadaran dimulai dari diri sendiri guru. Nah tapi kalau itu lama kan nanti kita nggak bisa jalan. Bagaimana Romo mungkin bisa membuat proses yang kesadaran diri itu cepat, prosesnya cepat. Tentu saya juga sadar bahwa setiap orang butuh proses untuk perubahan ini. Begitu Pak, saya sungguh kagum dengan film ini. Bagus. Saya harap Romo bisa membuat lagi-lagi film lagi Romo. Biar Romo film lagi yang ini akan menunjang proses untuk kurikulum merdeka. Baik ya Romo ya. Semangat Romo dan teman-teman. Terima kasih Suster. Monggo, Bung Indra. Dari tadi kebanyakan soal Mangunan. Cara menjembatani. Ya, silakan. Nanti Bung Indra komentari. Ya. Tetapi karena ini ada banyak suster pengelola sekolah. Baik, silakan Romo. Sekolah Katolik maka saya akan mengkritik saja. Nah, ini sebenarnya sudah lama kok gereja Katolik itu merekomendasi sekolah itu menjadi komunitas. Sekolah itu komunitas. Itu 1977. Dan inilah yang kemudian sebenarnya yang kami coba hidupi. Di tengah himpitan sekolah itu menjadi lembaga yang perlu terakreditasi secara administratif. Oke. Dan di sana kesemuan itu terjadi.
Kesemuanya atau kesemuan? Kesemuan itu, semu ya. Akreditasi itu kan yang kita dilatih untuk ngapusi sebenarnya. Iya. Tetapi kemudian saya tidak akan diskusi sana ya. Tapi kalau mau menumbuhkan guru itu bukan hanya personal. Kita sudah mengembangkan pemahaman konsep pembelajaran ataupun pengembangan sekolah itu kita sudah menggunakan social learning. Jadi komunitasnya, alam komunitas ini yang perlu dibangun. Tidak semua itu harus dikasihkan di guru, tetapi kemudian ada juga komunitas, apakah di komunitas itu sudah ada apresiasi karya kreasi dari anak dan guru. Selain dinilai dan sertifikat, mungkin ada aktivitas di sana ya. Kemudian adakah juga sharing di mana guru itu berbagi kebingungan, berbagi bahkan penemuannya, dan siap tidak guru dikritisi ketika menemukan sesuatu. Itu yang pengalaman saya bagaimana menghadirkan guru. Apakah sudah ketemu belum? Kami hanya ketemu kata-kata yang mulai 2016-17 itu guru pembelajar yang punya hati. Pembelajar yang punya hati. Ini yang kami coba cari. Punya hati itu pasti ada kepenuhan emosional diri yang dihadirkan dalam relasi. Tetapi tadi Romo Mangun mengatakan hati itu menimbulkan perhatian pada anak, rasa kagum, heran, bertanya. Di sana terus itu menjadi perjuangan guru. Kalau ketemu dibagikan, ketika sudah dibagikan bisa ditegaskan bersama, bisa tidak diterapkan di kelas atau pembelajaran. Yang pembelajar sama sebenarnya punya hati dan belajar itu ada. Dan ketika secara personal diharapkan ke sana, komunitas memfasilitasi enggak. Kami memfasilitasi sekaligus saya meropel 3 tadi ya. Misalnya memfasilitasi dengan adanya sanggar guru. Yakni kebersamaan berlatih di antara guru dan tidak hanya guru adalah profesional. Karyawan masuk di situ, setiap Jumat kumpul bakat. Yang menarik adalah bakat kuliner, dia ada di sana, kumpul dan berimajinasi mau membuat apa. Ada bakat olahraga, yang penting sehat badannya ini ya. Kemudian ada yang senang juga tanaman, mereka kemudian floral, dia mengatakan begitu. Menurut saya ini baru uji coba, tetapi saya senang. Mereka itu demikian seperti kita ini mencurahkan apa yang menjadi passion mereka. Di sisi lain ada co-learning, ini juga setiap minggu guru sinau membagikan apa yang menjadi proses pembelajaran di kelas bersama anak dan apa yang bisa diteruskan dia. Apakah sudah ketemu belum? Tetapi menurut saya kami memikirkan, kalau kata keren yang pernah saya temukan itu integrated ongoing formation. Bagaimana pengembangan diri itu terintegrasi antar fungsi, antar situasi pribadi di situ perlu saling memberi. Memang Manabo 1 mengatakan ada listening relationship, relasi yang saling mendengarkan, saling belajar sebenarnya di dalamnya. Ini konsep-konsep yang seringkali sudah terjadi tapi diformalkan. Maaf saya menyebut KKG karena KKG itu kelompok kerja guru atau enggak itu yang kemudian orientasinya filosofinya bagus, konsepnya bagus, saling berbagi antar guru. Tetapi kemudian ujung-ujungnya adalah buat soal. Itu buat soal, bukan bagaimana pengembangan itu terjadi, karena targetnya ke sana. Ya memang soal bagus juga karena kebutuhan. Seperti Pak Hadi tadi ya. Tetapi kemudian kebersamaan yang menggembirakan, belajar yang menggembirakan itu
tantangan, tidak hanya zaman ini. Zaman ketika Romo Mangun menulis ya masih ada dan belum tercapai. Ya, ya. Maka kalau ditanya prakteknya Mangunan seperti apa, masih mencari. Kami mencoba belajar juga dari masyarakat, dolan tetapi kemudian ya semoga ada belajarnya. Gitu. Ya. Ini silakan Mas Indra menambahkan. Bung Indra silakan dilanjut. Nanti saya akan memberikan catatan penyimpulan-penyimpulan yang tadi sudah Romo juga Bung Indra akan sampaikan. Silakan Bung. Mohon maaf kalau tidak, karena pertanyaan Bapak-Bapak dan Suster tadi itu hasil berpikir dan pengalaman yang otentik. Jadi, kupikir sepertinya butuh diskusi panjang begitu kalau untuk menjawab. Tapi gini, menurutku jika dibilang ada 3 kata paling sulit untuk diterjemahkan dalam hidup, yang pertama Tuhan, yang kedua kebudayaan, yang ketiga pendidikan. Oke. Jadi ini ruwet, ini pusing teman-teman. Makanya aku secara personal akan mengatakan bagi teman-teman guru yang saat ini ikut join dan kok masih waras, itu bukti otentik. Kalau sebenarnya itu perlu diapresiasi karena aku tidak membayangkan menjadi guru di zaman sekarang. Ya. Itu horor mundi. Lelah batin, lelah energi, lelah waktu, tapi tidak sepadan. Gitu. Tidak sepadan dari apanya? Yang pertama adalah boleh deh kita diskusi. Negara kita ini ingin membangun pendidikannya ke arah mana? Ya. Kalau ada yang bisa jawab, silakan. Aku nggak punya jawabannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana kita menyelesaikan riak-riak karatan dari soal pendidikan model bank eranya Soeharto? Ya. Ini gimana mau membersihkan riak ini? Kan nggak bisa juga. Gitu. Lalu yang ketiga adalah tuntutan zamannya itu kalau sekali gas itu 50 km per jam. Gurunya pakai sepeda. Oke. Muridnya belajar berdiri. Nggak kompatibel ya? Tidak kompatibel. Gitu. Kemudian mitos yang dibangun oleh semua kalangan elit. Kompetisi. Bayangin, iya. Bayangin teman-teman, semua guru itu bertanggung jawab terhadap tubuh kembangnya peradaban bangsa, padahal yang melukainya itu adalah para elit gitu. Jadi bebannya itu banyak banget. Jadi kalau teman-teman guru sekarang di sini, teman-teman masih waras, congratulations, kok keren. Serius, kok keren. Tabik, salam terhormat untuk guru-guru yang masih waras, serius. Karena aku nggak membayangi jadi guru sekarang. Gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kembali ke film. Film ini sebenarnya memang dikotomi, Pak, antara Bu Tami dan Pak Yoles. Tapi kalau aku boleh nyebut, ini trikotomi karena ada Pak Bayuga di tengah. Bayuga, ya. Yang main musik ya? Yang main musik. Ini dan guru menyanyi lagu yang betul. Saya kira mudah diingat di film itu. Ya. Ini yang gajinya sama tapi kerjanya nggak ada. Ini luar biasa. Ini Pak. Itu satir ya? Iya, itu satir. Itu satir. Ya. Tapi maksudnya gini. Bagi roto. Jadi sebenarnya yang menjadi perlu dihindari adalah lagi-lagi teman-teman, orientasi pendidikan itu personal choice. Kau mau nyelesain soal, kau mau jadi juara 1, kau mau jadi juara 1 ujian nasional, itu ada personal choice. Oke. Capaian pendidikannya personal choice, gitu. Tapi sekolah sebagai lembaga, nah ini yang jadi persoalan. Ya. Sekolah menjadi lembaga itu kan punya beban moral. Betul. Lalu dia punya beban sosial. Beban kelembagaan ya. Iya. Dan betul. Rating dia akan dipilih dan tidak. Betul. Oke. Jadi sebenarnya gapnya besar banget, Suster. Antara institusi yang ingin bergerak, pemerintah yang menekan, anak yang eksploratif. Yang membutuhkan fasilitasi lebih besar. Gapnya terlalu besar. Ya. Belum lagi modal sosial kita makin lama makin runtuh. Ya. Ini jadi rumit. Maka gue bilang jadi guru gak gampang. Apalagi jadi kepala yayasan. Wow. Luar biasa. Karena melakukan sesuatu yang out of box, pasti ada konsekuensi logis kan? Pasti ada konsekuensi logis gitu. Jadi kalau di aku, Suster, Pak Sulu dan yang lain, orientasi pendidikan itu personal choice. Tidak perlu juga mengkutuk Bu Tami, tidak perlu juga mengherokan Pak Yoles, tidak perlu juga mengkutuk Pak Bayuga. Bahwa tiga-tiga ini adalah entitas yang hidup dan perlu dihidupi di sekolah, iya. Tapi apakah ini proses yang sudah tetap? Kupikir tidak. Oke. Ini adalah proses senantiasa sepanjang hayat. Nah persoalannya adalah sekolah membuka ruang itu enggak untuk didialogkan. Wow. Bung Indra filosofis sekali. Berat ini. Iya, mau ternyata ya, sobat Giwar, saya kira renungan terakhir dari Bung Indra ini agak memang perlu, barangkali nanti perlu diputar kembali di YouTube Anda semua.